Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mengkaji lanjutan daripada tutorial kita tentang bilangan kompleks. Nah, sebelum kita membahas bilangan kompleks, utamanya dalam fungsi-fungsi aljabar daripada bilangan kompleks, maka terlebih dahulu kita harus memahami secara jelas tentang istilah kompleks konjugat. Mengapa? Karena ini sangat penting sekali di dalam mengoperasikan bilangan-bilangan kompleks. Nah, yang mana dimaksud dengan konjugat? Konjugat itu adalah sebuah perbedaan bentuk dari bentuk asalnya, atau lebih ringkasnya saya akan mencoba memberikan beberapa contoh. Misalkan kita memiliki bilangan kompleks, katakanlah X ditambah Y, maka ini adalah bilangan kompleks, maka konjugat. Jadi dikatakan atau konjugat dari set ini adalah simbolnya, jadi ada simbol tanda strip di atas fungsi set. Jadi konjugat dari set itu adalah X dikurang Y. Oke. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi. Misalkan ada set cuman Y, nah maka konjugat dari set yang ini tentu adalah set sama dengan min Y, ya. Jadi misalkan lagi saya tambahkan supaya lebih mantap, set katakanlah X dikurang Y, ya, maka konjugat dari set ini kita bisa tulis X ditambah Y, ya. Kemudian misalkan ada sebuah fungsi bilangan kompleks, katakanlah X, ya, maka konjugat dari fungsi set ini adalah X. Oke. Jadi cukup dengan 4 contoh simbol-simbol yang saya kemukakan ini, maka kita sudah bisa memiliki satu pemahaman. Jadi konjugat dari sebuah fungsi set itu, maka yang berubah itu adalah komponen imajiner, berubah dari plus menjadi minus, ya. Kalau ini dari plus menjadi minus, kemudian dari minus menjadi plus, sedangkan untuk komponen realnya tidak mengalami perubahan. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa konjugasi dari sebuah fungsi set yang mengalami perubahan itu adalah bagian komponen real. Nah, baik, saya akan memberikan sebuah contoh. Nah, misalkan kita memiliki set sama dengan 1 dikurang I, oke, ya, maka konjugat daripada set ini tentu adalah 1 ditambah I. Nah, bagaimana keadaannya jika hasil daripada fungsi setnya dikalikan dengan konjugatnya, ya, maka kita dapatkan 1 dikurang I, 1 ditambah I, maka hasilnya ini 1 kali 1, 1 kali I min I kali 1 kurang I, kemudian min I kali I sama dengan plus 1, ya, karena I kali I sama dengan min 1, kemudian ada min berarti jadi plus, hasilnya sama dengan 2. Nah,
Sekarang coba kita lihat waktu saya tulis set sama dengan I kurang 1 dikurang I ya. Nah, untuk menentukan harga mutlak daripada set atau R ya, tentu X kuadrat sebagaimana sudah dijelaskan pada bilangan kompleks yang dulu, bahwa tentu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X-nya sama dengan 1, koefisiennya ya, 1 pangkat 2 ditambah koefisien I min 1 pangkat 2 ya, min 1 pangkat 2 ini sama dengan 2, sama dengan akar 2. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa ternyata untuk menentukan bahwa ternyata keterkaitan antara perkalian antara fungsi kompleks dengan konjugasinya memiliki hubungan dengan besarnya fungsi bilangan kompleks tersebut. Sehingga bisa kita tuliskan, karena sama dengan 2, maka bisa saya tuliskan begini, bahwa set pangkat 2, atau saya tulis saja R pangkat 2 ya, itu sama dengan set dikali dengan set ya, sama dengan set dikali dengan set. Atau bisa kita katakan bahwa set pangkat 2 atau set ya, atau R itu sama dengan akar set dikali set. Nah, hubungan-hubungan ini penting untuk kita ketahui supaya memudahkan nanti kedepannya di dalam menyelesaikan contoh-contoh soal aljabar. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan contoh soal sebuah fungsi aljabar sebagai bayangan bagaimana betapa pentingnya konjugat ini, kompleks konjugat digunakan. Misalkan ada sebuah set ya, 2 tambah I per I 1 kurang 2I. Nah, ini kan sangat susah sekali kita mau nyatakan dalam bentuk trigonometri, dan kita susah sekali untuk menyatakan dalam sistem koordinat polar. Mengapa? Karena kita harus membuat fungsi ini. Jadi kita harus membuat fungsi ini, menjadi bentuk set sama dengan X ditambah Y. Karena dengan bentuk seperti ini maka kita bisa menentukan fungsi kompleks dalam bentuk trigonometri, fungsi kompleks dalam bentuk polar. Karena dengan bentuk seperti ini maka kita bisa menentukan besarnya sudut yang dibentuk dengan R-nya. Tetapi kalau dalam bentuk seperti ini maka susah. Oleh karena itu perlu kita rasionalkan. Nah, bagaimana merasionalkan? Maka penyebut. Jadi karena ini pembilang, ini penyebut. Maka penyebut yang merupakan sebuah fungsi kompleks harus dikalikan dengan konjugatnya. Sekali lagi harus dikalikan dengan konjugatnya. Nah, tentu berdasarkan penjelasan tadi kita sudah tahu bahwa konjugat daripada 1 dikurang 2I adalah 1 ditambah, nah ini karena konjugat, tentu di bawah juga harus 1 ditambah 2I. Oke? Jadi harus 1 ditambah 2I. Nah, kita kali masuk 2 kali 1 2. 2 kali 2I sama dengan 4I. Kemudian I, kemudian ditambah dengan kurang, karena I kali I min berarti min 2. Nah, yang di bawah sudah punya ada aturan bahwa apabila set dengan set cukup diambil koefisiennya saja ya, atau terserah mau dikali masuk ya, tetapi cukup kita mengambil koefisiennya dipangkat 2-kan ya, karena ini dipangkat 2-kan sama ini dipangkat 2-kan, jadi set kali set berarti sama dengan R kuadrat berarti R kuadrat, atau set berarti X kuadrat ya, jadi ini bisa saya tulis
X kuadrat ditambah, ya cukup untuk komponen real dan komponen imajinernya dipangkat 2 kan koefisiennya. Berarti di sini adalah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini 2 dengan 2 hilang, tinggal 5i dibagi 1 kali 1 per 5. Ya, 1, 2, 4 berarti hasil jawabannya adalah I. Oke. Jadi perlu sekali lagi saya tegaskan bahwa kompleks konjugat perlu betul-betul difahami. Ya. Selain itu, keterkaitan antara kompleks konjugat dengan nilai mutlak, harga mutlak atau R, tak lain adalah pangkat 2 daripada harga mutlak. Di mana harga mutlak itu adalah pangkat 2 harga mutlak X kuadrat ditambah Y kuadrat. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang kompleks konjugat, dan kompleks konjugat ini akan banyak sekali kita gunakan pada saat kita membahas tentang aljabar kompleks dan tentu di dalam fisika-fisika yang lainnya, penerapannya dalam fisika-fisika lainnya. Sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.